Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat serangkaian kisah, mengapa malaikat Israil dipilih Allah untuk menjadi malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia saat tiba ajalnya. Kisahnya dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israil bersama malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail turun ke bumi untuk mengambil tanah dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam sebuah hadis mutabaro, yang dinukil Imam Ja'far Asy-Syadiq, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah memberi kabar terlebih dahulu kepada bumi bahwa malaikat akan turun ke tanah. Allah berfirman, "Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku." Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Allah kemudian mengutus Jibril untuk mengambil tanah di bumi. Namun belum sempat mengambil, bumi kemudian bertanya kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberikan jawaban dengan berkata, karena Allah akan memerintahkan Adam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmat-Nya dan dipersilahkan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mendengar jawaban tersebut, kemudian bumi bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi dan berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka." Mendengar sumpah tersebut, malaikat Jibril tidak mengambil apapun dari bumi dan kembali menghadap Allah. Jibril kemudian menceritakan alasan bumi yang bersumpah membawa keagungan Allah bahwa ia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Kemudian, Allah mengutus dua malaikat sekaligus, yakni malaikat Mikail dan malaikat Israfil, turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa dengan membawa sumpah dengan nama Allah. Sama seperti Jibril, akhirnya dua malaikat ini pun kemudian kembali menghadap Allah dan tanpa membawa tanah. Allah kemudian memerintahkan malaikat Israil untuk mengambil tanah itu. Malaikat Israil berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Saat di bumi, ia kemudian langsung memukul bumi dengan pedangnya hingga membuat bumi bergetar ketakutan. Malaikat Israil kemudian mengambil segenggam tanah, meskipun saat itu bumi sudah bersumpah atas nama Allah. Malaikat Israil saat itu berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku walau dengan segala kerendahan dirimu." Saat mengambil sebagian itulah, bumi juga menangis merasa kehilangan. Tanah yang diambil Israil itu kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berfirman kepada malaikat Israil, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya?" Israil menjawab, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Allah kemudian berfirman kepada malaikat Israil, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut." Dari situ, Israil kemudian dipilih Allah menjadi malaikat pencabut nyawa jika sudah tiba ajalnya. Malaikat Israil memiliki kelebihan dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bahkan mampu membalikan dunia ini sebagai kemampuan manusia yang sanggup membolak-balikkan tangannya. Sewaktu Israil menjalankan tugas, dengan mencabut nyawa manusia di dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua malaikat lainnya, yakni malaikat rahmat dan malaikat azab. Menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap manusia tiba ajalnya. Dikatakan olehnya bahwa,
Allah telah menciptakan sebuah pohon atau Sidratul Muntaha di bawah arsy dengan jumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Setelah itu, jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah arsy gugur. Kemudian jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan. Sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.